Baik, Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Pak Wali Nagari Padang Mantinggi yang saya hormati. Izin kami datang ke sini menjumpai Pak Wali sebagai utusan dari anggota DPR RI fraksi PAN Komisi 13, yaitu Bapak Haji Rizal Aziz. Komisi 13 itu membidangi Pak diantaranya hukum, HAM, dan lainnya. Namun kaitan kami datang ke sini diutus sama Pak Haji Rizal Aziz karena beliau lagi berada di Mekah, Pak, menjalankan ibadah umroh. Nah, untuk itu Pak, setelah kami datang melihat korban tadi Nenek Saudah dan meminta informasi dari anak kandung beliau, dan kemudian kami juga pergi ke kantor Polres meminta juga penjelasan daripada pihak kepolisian, dan tentu meminta pihak kepolisian agar mengusut kasus ini dengan tuntas dan seadil-adilnya. Itu kami minta kepada pihak kepolisian tanpa mengintervensi proses hukum, tentunya dengan transparan dan terus bagaimana perkembangan daripada kasus penganiayaan ini. Dan tadi juga Pak, kami juga didampingi oleh Kakanwil Kementerian HAM. Jadi langsung kepala Kanwilnya datang tadi ke rumah sakit maupun ke kantor Polres. Nanti itu Pak, Pak Wali mohon Pak Wali menyampaikan kepada kami informasi, tentu sepanjang terkait dengan apa yang Pak Wali ketahui, bagaimana kronologisnya dan apa penyebabnya, atau kalau bahkan mungkin apa sih persoalan-persoalan yang ada di wilayah tersebut, mungkin yang akan menjadi pemicu sepengetahuan Pak Wali. Nah, itu dari saya Pak Wali. Ya, Pak. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah hadir di rumah kami ini. Ya, masalahnya karena dulu Nagari satu dengan Lubuk Aro, Pak. Sekarang tidak lagi. Sudah dibagi dua, Nagari Padang Mantinggi Utara dan Padang Mantinggi. Kejadiannya pas di Nagari Padang Mantinggi Utara, sehingga kami tentu kurang mengerti masalah itu, tapi dapat kami sampaikan kepada Bapak, tidak lain tidak bukan karena adanya tambang itu Pak Dok. Masalahnya karena adanya tambang ilegal yang tidak ada masuk kepada Nagari dan tidak masuk kepada kabupaten punya, itulah yang dikatakan tambang ilegal. Seluruh dari Lubuk Aro, Penyingerahan, Maracebara itu sudah hampir habis semuanya. Ya. Yang hampir habis ini apanya nih Pak? Istilahnya sudah ditambang orang itu semuanya. Hasilnya tentu jutaan, miliaran yang keluar dari sana. Kalau Nagari saya tidak mau tahu Pak, karena sesuai dengan peraturan pemerintah sudah kita bikin apa situ beliau untuk tidak boleh, dan sudah kita kirim surat tidak juga ada. Nah, itu makanya terjadi masalah itu Pak, yang Kak Saudah ini
ini pihak kita juga ini Pak. Yang mana? Kak Saudah itu. Si keluarga. Iya. Sekarang kan dia kalau dibaca di berita-berita dikeluarkan pula dari adat. Apa permainan itu? Sudahlah orang sakit keluarkan pula dari adat. Alasannya mengeluarkan dari adat apa Pak? Katanya bikin TikTok saja di sana, bikin masalah saja. Pokoknya dari orang tua Kak Saudah itu yang banyak hartanya sana Pak. Karena ayah Kak Saudah itu adalah Raja Bogompo. Pemegang tanah wilayah Iya, di sana. iya, Jadi pemegang tanah wilayah di sana itu aslinya keluarga dari iya, nenek Saudah ini. iya. Tapi sudah meninggal turun kemenakannya. Kemenakannya lah bikin peraturan itu. Kalau saya hanya nagari saya aja yang saya urus Pak. Nggak mau saya ikut campur di sana. Nah, kita lihat nanti. Saya rasa Kak Saudah itu menang secara hukum. Saya pastikan itu. Jadi ini sengketa sekarang lahan. Jadi sengketa. Dia begini Pak, tanahnya itu mau digarap Oleh penambang ini. oleh penambang, dia nggak mau. Itu maka terjadi begitu. Iya, iya. Nah, jadi Kak Saudah ini boleh dikatakan ada juga sedikit apanya Pak, hartanya sudah ke Mekah dia. Itu Dia katanya termasuk orang kaya di sana ya Pak. iya, Nenek Saudah ini. iya. Tukang ngarut gula lagi Pak. Setiap hari banyak pasiennya itu. Nah, Tukang pijit, iya. dukun patah. Tukang obat pula dia. Pandai mengobati orang. Nah ini Pak, Ya. tadi yang ditetapkan sebagai tersangka yang menganiaya nenek Saudah ini mengatakan bahwasanya nenek Saudah ini sudah sering bikin keributan di kampung. Tanah orang dia, tanah dia. Ini Pak, masalahnya begini. Ayahnya dulu kan Raja Bogompo. Raja itulah yang banyak punya tanah. Jadi dikasihkannya ke masyarakat. Ini garaplah sama kamu sampai mati. Kalau udah mati tentu pulang lagi. Begitu. Tapi setelah mati dikuasai oleh anaknya. Iya, tentu dikuasai Kak Saudah itu kembali. Itulah Pak. Nah, ini kan sekarang ditetapkan tersangkanya hanya satu orang. Apakah betul itu satu orang? Kalau melihat apa saya, enggak, satu orang enggak mungkin. Ya. Aku tangannya ya. Iya. Kok Kak Saudah itu kan agak besar juga ya. Bisa membuangkan orang satu orang ke semak-semak itu. Enggak mungkin itu. Satu orang membuang dia sama-sama. Iya. Gambarannya sebesar itu. Jauh pula dari batang air itu. Coba lah kalau kita yang punya akal, masuk akal kita enggak. Nah di tempat itu Pak, ya tambang ilegal ini yang menggarap
rakyat apa ada cukong-cukong di belakang? Cukong rakyat. Misalnya saya kan punya ekskavator, saya sewakan sama masyarakat, sanggup menyewa pasang. Nah, itu maka kemarin rapat itu di Lumbuk Sekapen Pak, saya ikut. Iya. Kan tidak ada pembicaraan soal illegal logging di sana. Hanya dibahas masalah Kak Saudari saja. Nah, itu boleh saya bicara Pak atau bagaimana? Saya buka itu. Nah, dari Lumbuk lain juga mendukung saya. Berusaha kami tidak bisa lagi Pak, katanya. Mau berkolam ikan mati, mau berternak begitu juga katanya. Mau buang air besar pun tidak bisa di air itu lagi katanya. Mandi katanya. Jadi sudah merusak lingkungan ya Pak? Iya, tidak pernah jernih lagi air Pak selama operasi. Eskavator itu lebih dari 50 buah. Lebih dari 50 buah eskavator. Iya, yang operasi mulai dari penyegerahan Muara Cibara, Polongan 2, Lumbuk Arung. Itulah banyak sana Pak. Jadi apakah menurut Bapak Nagari Jorong itu bermain di dalam itu apa aparat dan lainnya? Saya tidak tahu itu masalah itu Pak. Nah, kalau ada pun bermain, tidak tahu saya. Nah, karena orang itu Pak kasih uang sama pemuda, sama kan, sama nenek mamanya, sumbangkannya ke misi. Itu Maka kas Nagari kecamatan nggak ada. Biar ke kabupaten, biar ke kecamatan, biar ke Nagari, nggak ada. Yang ada hanya kepada oknum-oknum gitu. Iya. Oknum pemuda, oknum nenek mama, Iya. oknum kan gitu. Iya. Serta oknum yang lainnya lah gitu ya. Dan itu tidak pernah ditangkap, padahal itu ilegal. Tidak pernah ditangkap Pak. Malah video yang kita pasang di pinggir kali itu Pak dibuang. Udah pernah Pak pasang beliau? Udah Pak, sudah semua lengkap di kantor Pak. Waktu masih gabung dengan Iya. Bapak gitu kan. Itu udah bisa tuh Pak. Baru udah bisa tuh. Udah bisa ya. Berarti Bapak juga pernah pasang Pak beliau di sana? Oh enggak pernah itu. Wali Nagarinya. Iya, baru 2 hari yang lewat setelah di gedung DPRD itu. Baru pasangnya. Sudah apa? Jadi kalau menurut analisa, kita kan boleh-boleh aja menganalisa. Iya. Analisa Bapak ini untuk mencelakai nenek Sauda ini sudah ada konspirasi gitu ya. Soalnya Pak begini, semua masyarakat menyalahkan Kak Saudah saja, termasuk orang-orang besar sana menyalahkan Kak Saudah saja. Apa gunanya disalahkan orang? Hak Kak Saudah itu kan membela tanahnya. Kalau tanahnya mau digali, dia tidak mau, bagaimana?
Katanya apa? Nenek Sauda ini sering memaki-maki orang dengan kata-kata anjing, kata-kata binatang. Itu saya nggak tahu itu Pak, soalnya nggak nagari kita lagi. Dan kemudian katanya masyarakat pada takut sama Nenek Sauda. Nggak ada takut masyarakat itu. Orang dari sini ke sana berubah, dari sana banyak juga berubah sama dia. Tak mungkin itu Pak. Nah, Dia mau katanya apa, mengancam orang dengan golok. kalau soal mengancam itu saya nggak tahu Pak. Kalau salah kita tentu diancam. Kalau nggak salah akan diancamnya tuh. Ini kan yang saya dapat dari pihak tersangka. Oh, kalau pihak tersangka tentu dia bela dirinya. Kalau tengok Kak Sauda itu nanti pembicaraannya bagaimana pula? Kita Nah, itu. sudah meminta informasi dari anaknya, dari saudaranya, ada yang menjadi masalah itu juga. Dapat. Itu katanya kalau dikeluarkan dari adan kan, kalau seandainya Kak Sauda itu mati nanti dibawa ke sini, saya sanggup, tanahnya ada satu hektar tanah saya Pak, makam pahlawan, ke sana nanti saya bawa. Kalau begitu caranya, masyarakatnya tidak mau, saya bawa nanti. Nah, Jadi berarti pemilik wilayah yang sesungguhnya itu adalah Nenek Sauda ini, Pak? iyalah, Pemilik wilayah gitu. iya, istilahnya ayah dia Pak. Ya. Punya wilayah itu dulu. Nah, jadi setelah ayahnya meninggal, tentu turun temurun kemenakannya. Ya. Nah, itu kan tidak jauh itu Pak. Berkakak beradik juga sama yang tersangka itu. Nah, malah kemenakannya itu. Masih ada hubungan saudara. Iya, Jadi iya. jadi kemanakan ini? Iya. Ini sekarang membela Nenek Sauda ini atau pihak yang gitu? Kemenakan Ya, kemanakannya yang diturunkan dari ayahnya Nenek Sauda ini gimana? itulah yang lawan dia tuh. Di sini sekarang. Nah, di sini kan itu kayak dari Iya, mama itu jadi- ke Kemanakan. Iya. Jadi satu kaum ya berarti. Iya. Berarti perebutan satu kaum Nah, ya. itulah. Cuma secara garis turunan Nenek Sauda ini yang paling berat. Iya. Ya, gitu. Jadi masih punya hubungan saudara semua. Betul gitu Pak? Iya. Tidak ada pendatang, nggak ada apa segala macam, nggak ada kan? Pendatang ada Ya. juga, tapi enggak berapa. Berapa? Jadi memang ini perseteruan tanah dalam kaum itu gitu. Begitulah Pak. Istilahnya harta yang diberikan ayahnya sama orang dulu tentu ada dikasih tahunya sama anaknya Pak. Kalau sawah itu digarap Cianu sekarang, nanti kalau sudah mati dia ambil katanya. Mungkin begitu tuh. Nah. Kalau enggak kan mau dia tuh. Nama Pak Wali siapa Pak Wali? Samsu Tapri. Samsu Tapri. Iya, Samsu Tapri. Wali Nagari Padang Mentinggi. Padang Menteng. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini, Pak, Iya, ya, itu yang akan kami laporkan apa adanya. iya. Antara informasi dari Bapak ini, ya. Kemudian mudah-mudahan itu menjadi
bahan atau perhatian di DPR RI sana, dan Ya. juga dapat perhatian dari Kementerian HAM Iya. karena terjadi di situ pelanggaran terhadap manusia, Iya. dan juga dari LPSK, Lembaga Perlindungan Sesama Korban, Lembaga Perlindungan Anak anak dan perempuan anak perempuan, apalagi itu sudah nenek-nenek ya, Iya. dan itu dianiaya yang hampir merenggut nyawanya. Iya. Penganiayaan jatuhnya. Nah kalau udah meninggal itu penganiayaan jatuhnya, kalau meninggal itu pembunuhan, ya kan? Ya, kita kan nggak tahu apa tujuannya, ada indikasi pembunuhan itu pihak penyidik, Iya. kepolisian yang, dan kita berharap tentu penyidik dalam hal ini pihak kepolisian betul-betul profesional dalam menjalankan ini, dan tidak kita berharap memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada korban. Ya. Itu nenek sudah. Dan ada lagi apa? Pak Tommy ada? Tommy apa? Itu tamang itu udah berapa lama? Udah kurasa sudah hampir 1 tahun, Pak. Baru 1 tahun. Iya. Apa 1 tahun? Sebelumnya belum. Belum. Baru aja. Iya, Baru baru dibuka berarti pertambangan itu. Tapi itu traktor sampai 50 buah itu dari perusahaan mana ya? dari Rohom, Oh, dari Haji Amir, Pak Haji yang ya. di apa itu? Jadi ada puluhan perusahaan ya. Iya, Salah satunya dari Ya. dari Haji Amir yang mana? Dari Rohom, dari Haji Amir. Nah itu di luar Pasaman semua atau ada Pasaman? Orang Pacaman di semua, Pak. Pengusaha-pengusahanya. Iya, Pasaman Barat ada 2 ya. dari Pasaman Barat enggak ada lagi, Pak. Pasaman aja ya. Iya, Berarti itu orang-orang dalam semua, orang dari luar nggak ada, orang Cina nggak ada ya? enggak. Jadi cukong-cukongnya orang daerah. Iya, Jadi kan ini juga salah satu fenomena dari isunya tanah layan. Ya. Cuma bermacam polanya. Kalau di daerah Pasaman, misalnya di kota tanah layan itu banyak dimainkan untuk pembangunan. Kalau ini pertambangan. Jadi untuk nenek saudara itu sendiri suku apa ya, Pak? kalau enggak salah saya suku Melayu kan. Melayu. Iya, Kalau ada masih saudara sama bapak, sama dengan iya. bapak Melayu. Saya Melayu. Melayu. Bukan pakai marga apa? Enggak. Bukan. Pak, jadi tanah Saudah tuh sebanyak jembatan gantung apa? Hah? Sebanyak jembatan gantung. Iya. Nah, saya balas. Itu kan rumah dia. Iya. Sawah jalan kan ada kasih jembatan kata gantung. doang. Iya. Jadi menurut Pak Wali sendiri, keterlibatan tanah wilayah ini dengan nenek mama itu, kalau menurut Pak Wali sendiri seperti apa? Apakah berperan besar atau Kalau nenek mama berperan besar juga ada, Pak. Mungkin udah jual ini orang. tambang itu? Ya. Atau bisa jadi nenek mama itu sendiri pengusahanya gitu. Iya. Oke. Terima kasih Iya. Pak Wali atas informasi yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk ditindaklanjuti oleh anggota DPR RI.